dikirim lagi ke situ, jadi komposisinya sudah dua Venusta jantan, lalu 2 Ocadia jantan, 5 Pelisius betina, dan 1 RBN. Oke, sampai airnya sudah lumayan banyak tak pikir nih ya, karena emang sudah pending dari bulan Agustus buat dikirim, September, Oktober. Jadi saya bilang tolong dikirim. Oke mas, walaupun dengan adik saya bisa, konfirmasinya seperti itu. Oke, ternyata iya mas, sekitar 2 minggu lagi saya balik konfirmasi Om total seperti itu. Oke, selama 2 minggu saya dapat Venusta, saya nambah Venusta betina lagi dari Mas Bambang 1 ekor, ukuran 15 cm, karena emang saya niat banget buat breeding Venusta. Jadi sekarang komposisinya sudah ada sekitar 3 Venusta, 5 Pelisius, 1 RBN dan 2 Ocadia. Lumayan, sudah cukup banyak ya. Namanya kargo juga harus sekalian, karena kargo minimal pengiriman sekitar 10 kilo. Jadi kalau ngirim sedikit juga nanggung, jadi kirim sekalian aja, pikir saya. Oke, dari awal Oktober itu sudah mulai pending ya, pending itu. WA yang biasanya dia yang WA terus nelpon balik itu udah mulai susah ngontak ke saya. Saya pikir karena masih posisi di jalan jadi tidak masalah. Sampai akhirnya sekitar minggu kedua di bulan Oktober, Mas Untung dari Jogja, ini saya brander juga ya, breeding turtle udah lama daripada saya, kontak apakah masih komunikasi sama Omah Turtle. Saya bilang jarang. WA saya juga agak lama balasnya, cuma infonya posisinya lagi di luar kota, lagi di luar Jogja. Oh iya, tak bilang ada apa mas, ada masalah. Mas saat itu belum ngomong. Oke, telepon yang kedua nanya lagi ke saya, gimana mas, sama ini WA saya juga belum dibalas, tak bilang begitu. Akhirnya Mas Untung kasih info kenapa nyari Omah Turtle. Omah Turtle ternyata bantu Mas Untung menjualkan yellow mood, kalau tidak salah kura-kura jenis yellow mood sebanyak 2 ekor. Nilai transaksi sekitar 3 jutaan saat itu, dan itu pakai regbarnya sudah dikasih uangnya. Ternyata uangnya belum disetor ke Mas Untung. Kasus berlanjut, Mas Untung kompir bahwasanya kasus juga ada di Abdi Jalal. Omah Turtle pinjam uang di Abdi Jalal, sampai akhirnya saya tahu kalau uang dipergunakan infonya buat ngurus perceraian. Akunya begitu. Oke, akhirnya kita teleponan sama Mas Abdi Jalal. Saya juga nenangkan Mas Abdi Jalal, ya mungkin beneran buat perceraian. Saya ngasih foto keluarganya yang dikirim Omah Turtle ke saya, dia foto sekeluarga. Nah, dia punya anak ya kurang lebih umur anak saya kirim ke Mas Abdi Jalal. Saya tenangin Mas Abdi Jalal, saya bilang saya juga punya anak umuran segini. Saya bisa membayangkan kalau kita ya laki-laki ngurus perceraian otomatis kan harus pisah dengan anak umuran segitu ya. Saya konfirmasi ke Mas Abdi Jalal untuk nenangin bahwasanya namanya kasus perceraian artinya akan berpisah sama keluarga. Artinya anaknya yang umuran 3 tahunan itu ya, mungkin juga tidak akan ketemu lagi atau mungkin akan berjarak untuk menemuinya. Jadi saya minta tenangkan juga tuh Mas Abdi Jalal dan Mas Untung buat cool down dulu ya. Dan saya bantu juga buat ngontak terus si Omah Turtle. Oke, sampai akhirnya saya ingat saya punya nomor orang tuanya saat itu. Karena saat itu saya mau ngirim kura-kura ke dia dan dia katanya lagi di luar. Saya dikasih
nomor orang tuanya, jadi saya ingat banget ya. Dan saya masih nyimpen cetannya itu dari awal cetan. Saya coba komunikasi sama orang tuanya, saya coba telepon nggak diangkat saat itu ya. Ya mungkin karena tiba-tiba saya angkat, saya telepon mungkin jadi nggak diangkat. Jadi saya WA, gak lama dibales. Dia tanya ada apa ya. Saat itu saya masih meraba-raba karena kita lagi nyari informasi nih terkait Oma Turtle. Takutnya nanti dari pihak keluarga tidak welcome tanya-tanya masalah begitu. Cuma saya harus juga perlu tahu kondisi kura-kura saya yang saya titipkan. Sampai akhirnya konfirmasi, saya bilang dibalas ya, saya bilang anu Pak, karena itu saya infonya kemarin nomor ibunya, saya bilang begini Bu, saya minta kura-kura saya dikirim kargo ke saya karena saya butuh banget. Ini akhir tahun, jenis tertentu yaitu Castaneos itu waktunya untuk diternak ya, karena ini musim telur mereka, jadi kalau datang bisa jadi langsung dapat telur. Nah itu saat itu dikonfirmasi dari pihak keluarga bahwasanya untuk masalah itu tunggu Utoro, dan dari situ saya juga baru tahu kalau nama yang digunakan, yang saya kira selama ini nama dia, itu ternyata nama bapaknya ya. Terus saya konfirmasi lagi, saat itu si Oma Turtle pernah kompir saya kalau dia di Japara sama Mas Joni. Saya nyari FB-nya Mas Joni, saya inbox, saya tanyakan ke Mas Joni, saat itu ngaku namanya ini. Saya konfirmasi juga ke pihak keluarga apakah betul namanya. Nyata itu nama adiknya. Jadi 2 kali jong, satunya nama bapaknya, satunya nama adiknya. Saat itu juga belum menduga-duga ada apa ya, karena tapi sudah mulai ada kecurigaan terkait teman-teman yang transaksi yang bermasalah sama uang. Saya masih belum ada menaruh kecurigaan masalah kura-kura saya. Sampai akhirnya nomor tersebut saya kompir, saya teruskan ke Mas Untung dan juga ke Mas Abdi Jalal. Karena saat itu kan yang bermasalah teman-teman, jadi saya minta langsung klarifikasi ke nomor yang bersangkutan. Karena teman-teman nanya ke saya juga tidak tahu misalnya. Jadi saya kasih nomor itu. Ternyata Mas Abdi Jalal nelpon langsung dan dapat klarifikasi yang tidak kami duga. Pertama, kura-kura yang selama ini diposting yaitu Aldabra, Sulcata, dan juga Res Albino itu ternyata bukan punya Oma Turtle. Jadi teman-teman yang kemarin nanya ngakunya punya Aldabra, iya benar dia pernah posting Aldabra, Res Albino, tapi itu bukan punya dia, tapi itu punya bapaknya. Itu yang informasi dari Mas Abdi Jalal dapatkan. Dan itu saya mulai ini ya, awalnya saya agak tenang, ini udah mulai agak greget, kok ada masalah begini. Sampai akhirnya dari pihak keluarga yang kemarin saya nunggu konfirmasi dari Utro Oma Turtle, saya di WA sama pihak keluarga, Mas kalau boleh tahu ada masalah apa. Konfirmasi keluarga yang begitu, saya juga kaget. Ya sudah, saya jelaskan. Ini Pak, saya nggak ada masalah, saya bilang. Saya hanya nitip kura-kura di sana sebanyak 11 ekor. Dan ini juga musim kawin, jadi saya minta dikirim sekarang aja karena uangnya juga sudah saya siapkan. Dan orang kargonya juga sudah saya hubungin. Terus dari pihak keluarga ngomong kalau kura-kuranya sudah tidak ada. Kura-kuranya sudah tidak ada, sekitar sudah agak lama. Kura-kuranya diambil ketika pihak keluarga menanyakan. Di sini saya juga baru tahu ternyata selama ini saya nitip kura-kura bukan di rumahnya si Utoro atau Oma Turtle. Tapi kura-kura yang saya titipkan itu keberadaannya adalah di rumah keluarganya. Benar-benar ngerepotin. Saya tidak tahu kok, ternyata saya sudah merepotkan pihak keluarga. Akhirnya saya minta terus dialog, ngobrol, kalau boleh tahu kemana, karena kura-kuranya nggak ada ke saya, nggak ada info juga dikirim ke saya.
Tapi katanya kura-kuranya Juragan Kura sudah dikirim semua. Dari situ saya udah mulai timpa saya ini gitu. Bilang kok nggak ditaruh di sana, mau ditaruh di mana? Saya pikir begitu kan. Lalu dari pihak keluarga motokan kura-kura yang masih ada di rumah. Di antaranya ada jenis Picta, Yellow Belly, Res, dan satu lagi yaitu Penusta betina. Dan saya itu bilang itu kura-kura saya, yaitu Penusta betina yang dari Mas Bambang. Ini karena saya baru dikirim sekitar bulan Oktober, kayaknya belum sempat diambil sama dia, artinya dia belum pulang ke rumah di Jogja. Dari 11 ekor, 1 ekor sudah ketahuan sudah ada di situ ya, artinya. Dan pihak keluarga berjanji ini mau dikembalikan ke saya ya. Terus teman keluarga juga menanyakan kalau ganti rugi saja berapa yang harus dikeluarkan. Saat itu saya konfirmasi, saya tidak minta diganti rugi. Kura-kuranya saya punya modal sekian untuk beli kura-kuranya, tapi ini semuanya hampir lobian dari teman-teman lama ya, artinya juga dapat harga kortingan dan juga nyarinya lama. Jadi saya hanya kepingin kura-kura saya kembali dulu. Tuh dari pihak keluarga akhirnya pembicaraan selesai ya. Saya hanya dapat satu hasil, yaitu kura-kura saya sudah tidak di pihak keluarga lagi. Sampai artinya berapa waktu dari obrolan itu, keesokan ya 1 hari jelang 1 hari, saya dapat konfirmasi dari Mas Abdi Jalal, ternyata korban bertambah. Mas Oris di Kediri ya, mudah-mudahan tidak salah, di Kediri itu juga ada sangkutan sama Oma Turtle. Mas Oris ambil 2 Penusta, yang satu sudah dikirim dan yang satu belum. Dari situ saya langsung dredeg karena Mas Abdi Jalal ngomong Penusta yang dijanjikan sama Oma Turtle adalah Penusta jantan. Dari sini tuh langsung kayak dapat serangan batin. Saya kena juga dalam hati saya. Saya minta dari Mas Abdi Jalal nomor Mas Oris. Oke, saya komplit, ternyata Mas Oris ini dulu saya pernah transaksi jenis Picta Belly, saya pernah beli sama dia, jadi obrolan nyaman ya, lancar. Mas Oris komplit kalau iya, tak tanyakan kura-kuranya apa, penusnya apa, Penusta jantan, terus tak minta fotonya, ternyata Penusta yang difotokan itu atau yang ditransaksikan adalah Penusta jantan saya yang saya dapat dari Mas Effendi. Saya tahu banget karena ukurannya sekitar 14-15 cm, dan pengetahuan saya untuk Oma Turtle yang main baru 1 tahun ini nggak bakal dapat yang begitu. Karena 1 tahun ini saya sudah mantau semua postingan, tidak ada yang posting jual Penusta ukuran segitu. Saya dapat pun dari Mas Effendi itu juga tembak langsung ya, tembak pesan langsung buat dijual ke saya, jadi bukan dia posting. Tak tanyakan apakah kura-kura yang sudah dikirim, ternyata Mas Oris belum konfirmasi, belum. Terus tapi sudah ada 1 yang dikirim, yaitu Penusta yang prediksi jantan. Jadi Oma Turtle dijamin kalau itu beneran jantan. Iya, saya bilang iya sudah, ini kura-kura saya lagi dari Mas Abdi Jalal yang dikasih. Saya mintakan foto, ternyata pas ukurannya, saya compare, itu kura-kura saya. Prediksi jantan dari Mas Abdi Jalal. Mas Oris kaget ya. Akhirnya kita dapat kesepakatan kalau Mas Oris mau mengembalikan yang Penusta yang kecil tadi, yang sekitaran 10-an cm ke saya, yang saya dapat dari Mas Abdi Jalal. Cuma dia minta dibantu untuk uangnya kembali terkait Penusta jantan yang ukuran 14 cm, karena Mas Oris sudah DP sekitar 1,5 juta. Dari sini korban bertambah dari 3, Mas Untung, Abdi Jalal, saya tambah Mas Oris. Jadi ada sekitar 4 orang korban Oma Turtle. Tak lama Mas Joni Jepara kompil ke saya, Mas kalau boleh tahu ada masalah apa ya, tak bilang.
dengan Omar Turtle. Saya jelaskan, Mas Joni juga kaget ya, karena dia juga punya sangkutan di Omar Turtle dan juga dia ada kenalan yang beli kura-kura juga dari dia. Korban bertambah dari 4 bertambah menjadi 6. Akhirnya nggak ada jalan lain selain saya posting di Facebook untuk cari minimal kalau kura-kura masih sisa kura-kura yang lain masih ada, pergerakannya bisa ketahan, itu pikir saya.